Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sambung kembali kisah dari novel Di Atas Sajadah Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Kali ini kita akan memasuki tema keempat, yaitu surga di telapak kaki ibu. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama sahabatnya di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengatakan, "Assalamualaikum." Rasulullah dan para sahabat spontan menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Wahai Rasulullah, Abdullah bin Salam sakit keras dan sedang sekarat menjemput maut. Dia memanggilmu," kata lelaki itu. Mendengar itu Rasulullah langsung bangkit. "Bangkitlah kalian semua, mari kita tengok saudara kita," ajak Rasulullah pada para sahabatnya. Di sana Abdullah bin Salam berbaring tak berdaya, nafasnya tersengal-sengal. Melihat hal itu Rasulullah mendekat dan membimbing Alqamah untuk mengucapkan syahadat. "Abdullah, ayo ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Beliau mengucapkan kalimat itu pada telinga Abdullah bin Salam 3 kali. Tapi Abdullah bin Salam tidak bisa mengucapkannya. Mulutnya seperti terkunci. "La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim," kata Rasulullah SAW. "Bilal, pergilah ke tempat istrinya dan tanyakan padanya apa yang telah diperbuat Alqamah selama di dunia dan apa pekerjaannya," perintah Rasul pada Bilal. Bilal langsung pergi menemui istri Abdullah. Istrinya mengatakan, "Selama hidup bersamanya aku tidak pernah dia meninggalkan sholat bersama Rasulullah. Hampir setiap hari ia memberikan sedekah, tapi ia sedikit punya masalah dengan ibunya." Bilal lalu kembali menemui Rasul dan mengabarkan apa yang dikatakan istrinya. Rasulullah langsung bersabda, "Bawalah ibunya kemari." Bilal langsung bergegas untuk menemui ibu Abdullah bin Salam. Sampai di sana ibunya bertanya, "Ada apa kau kemari?" "Anakmu Abdullah sedang sekarat, menjemput kematiannya. Dan aku datang kemari untuk memintakan maaf atas kesalahan kalian berdua dan memperbaiki hubungan kalian," kata Bilal. "Aku tidak akan memaafkan kedurhakaannya. Ia telah menyakitiku. Aku tak akan memaafkannya di dunia maupun di akhirat," jawab ibunya tegas. Bilal lalu kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan segala yang dikatakan ibu Abdullah bin Salam. Mendengar keterangan itu Rasulullah bersabda, "Umar, Ali, kalian berdua kembalilah ke tempat ibunya dan bawa dia kemari." Tanpa bicara, kedua sahabat utama itu langsung berangkat ke rumah ibu Abdullah bin Salam. Sampai di sana sang ibu bertanya, "Wahai Umar dan Ali, ada apa kau datang kemari?" "Wahai ibu, Rasulullah SAW memanggilmu," jawab Umar. "Untuk apa beliau memanggilku?" kata sang ibu. "Nanti kau juga akan tahu. Yang penting ikutlah kami menemui Rasulullah SAW," tugas Umar. Mereka bertiga akhirnya sampai di hadapan Rasulullah SAW yang berada di dekat Abdullah bin Salam yang sedang menanti-nanti detik-detik kematiannya. Rasulullah SAW berkata, "Wahai ibu, lihatlah anakmu yang sedang diambang kematian. Maafkanlah dia. Aku tidak akan memaafkannya, baik di dunia dan di akhirat," kata sang ibu. "Maafkanlah, apa kau tidak kasihan padanya? Dia sampai tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat," kata Rasulullah. "Bagaimana aku akan memaafkannya? Dia memukulku dan mengusirku dari rumahnya karena mementingkan istrinya." Sang ibu bersikuku tidak mau memaafkan dosa anaknya.
Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar dan menumpuknya di atas Abdullah. Untuk apa Rasulullah? Untuk membakar anakmu, karena kau tidak mau memaafkan dia, jawab Rasul. Melihat anaknya akan dibakar hidup-hidup, hati ibu Abdullah bin Salam akhirnya luluh. Baiklah, demi kebenaran risalahmu, duhai Rasulullah, aku memaafkan segala kesalahan putraku. Setelah itu Rasulullah mendekati Abdullah bin Salam dan berkata, Abdullah, ucapkanlah syahadat. Mulut Abdullah lalu berkomat kami dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jelas. Setelah itu ruhnya berpisah dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Rasulullah pada para sahabat. Setelah itu jenazah Abdullah dimandikan, dikafani dan disolati. Di masjid Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin sekalian, ingatlah orang mementingkan istrinya dan mengiyakan ibunya sehingga ibunya tidak ridho padanya akan terancam mati tidak bersyahadat. Begitulah betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama pada ibu yang telah susah payah mengandung dan melahirkan ke dunia. Dalam sebuah hadis, bahkan Rasulullah bersabda, surga berada di telapak kaki ibu. Kisah di atas berdasarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, nama sahabat yang wafat dan nyaris dibakar Rasulullah itu adalah Al-Fomah. Kisah ini berlanjut pada tema kelima, yaitu ketika derita mengabadikan cinta. Kini tiba saatnya kita semua mendengarkan nasihat pernikahan untuk kedua mempelai yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Mamdouh Hasan Al-Ghazuri. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Kairau dan Direktur Rumah Sakit Qasrul Aini, seorang pakar syaraf terkemuka di Timur Tengah yang tak lain adalah juga dosen kedua mempelai. Kepada Profesor Mamdouh dipersilakan. Suara pembawa acara melihat Balimatur Orshito menggema di seluruh ruangan resepsi pernikahan nan mewah di Hotel Hilton Ramses yang terletak di tepi Sungai Nil, Kairo. Seluruh hadirin menanti dengan penuh penasaran apa kiranya yang akan disampaikan pakar syaraf di bulan London itu. Hati mereka menanti-nanti mungkin akan ada kejutan baru mengenai hubungan pernikahan dengan kesehatan syaraf dari profesor yang merasa ngom dan sering nongol di televisi. Secara kemudian seorang lelaki separuh baya berambut putih melangkah menuju podium. Langkahnya tegap, air muka di wajahnya memancarkan wibawa. Kepalanya yang sedikit botak meyakinkan bahwa ia memang ilmuwan berbobot. Sorot matanya tajam dan kuat, mengisyaratkan pribadi yang tegas. Begitu sampai di podium, kamera video dan lampu sorot langsung menyoting ke atasnya. Sesaat sebelum berbicara seperti biasa, ia sentuh pegang kacamatanya. Lalu, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nasihat lazimnya para ulama, para mubalik atau para ustadz. Namun pada kesempatan kali ini perkenankan saya bercerita. Cerita yang hendak saya sampaikan kali ini bukan fiktif belaka dan bukan cerita biasa, tapi sebuah pengalaman hidup yang tak ternilai harganya, yang telah saya kecap dengan segenap jasad dan jiwa saya. Harapan saya mempelai berdua dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang dikandungnya. Ambillah mutiaranya dan buanglah lumpurnya. Saya berharap kisah nyata saya ini bisa melunakkan hati-hati yang keras, melukiskan nuansa-nuansa cinta dan kedamaian, serta menghadirkan kesetiaan pada segenap hati yang menangkapnya. Hadirin yang terhormat, 35 tahun yang lalu, saya adalah seorang pemuda, hidup di tengah keluarga bangsawan menengah ke atas. Ayah saya seorang perwira tinggi keturunan Pasha yang sangat terhormat di negeri ini. Ibu saya tak kalah terhormatnya, seorang lady dari keluarga aristokrat
terkemuka di Marathi. Ia berpendidikan tinggi, ekonom bulan sorban, yang memegang jabatan penting dan sangat dihormati kalangan elit politik negeri ini. Saya anak sulung, adik saya dua, lelaki dan perempuan. Kami hidup dalam suasana aristokrat dengan tatanan hidup tersendiri. Perjalanan hidup sepenuhnya diatur dengan undang-undang dan norma aristokrat. Keluarga besar kami hanyalah mengenal pergaulan dengan kalangan aristokrat atau kalangan high class sepadan. Entah kenapa, saya merasa tidak puas dengan cara hidup seperti ini. Saya merasa terkungkung dan terbelenggu oleh strata sosial yang didewa-dewakan keluarga. Saya tidak merasakan sebenarnya hidup yang saya cari. Saya lebih merasa hidup justru saat bergaul dengan teman-teman dari kalangan bawah yang menghadapi kehidupan dengan penuh tantangan dan perjuangan. Hal ini ternyata membuat gusar keluarga saya. Mereka menganggap saya seroboh dan tidak bisa menjaga status sosial keluarga. Pergaulan saya dengan orang-orang yang selalu kesah keringat dalam mencari pengganti perut dianggap memalukan keluarga. Namun saya tidak ambil peduli, karena ayah memperoleh warisan yang sangat besar dari kakek, dan ibu mampu mengembangkannya berlipat ganda, maka kami hidup mewah dengan selera tinggi. Jika musim panas tiba, kami biasa pergi berkeluar negeri, ke Paris, ke Roma, Sydney, atau kota besar klinik dunia lainnya. Jika berlibur di dalam negeri ke Alexandria misalnya, maka pilihan keluarga kami adalah Hotel San Stefano atau hotel mewah di dalam Montaza yang berdekatan dengan Istana Raja Farouk. Begitu masuk Fakultas Kedokteran, saya diberikan mobil mewah. Berkali-kali saya minta pada ayah untuk menggantinya dengan mobil biasa saja, agar lebih enak bergaul dengan teman-teman dan para dosen. Tapi beliau menolak mentah-mentah. Justru dengan mobil mewah itu kamu akan dihormati siapa saja. Tegas ayahnya. Terpaksa saya harus pakai mobil itu, meskipun dalam hati saya itu membantah habis-habisan pendapat materialis ayah saya. Dan agar lebih nyaman di hati saya pakai mobil itu agak jauh dari tempat kuliah. Nah, di kuliah saya jatuh cinta pada teman kuliah saya. Seorang gadis yang penuh pesona lahir batin. Saya tertarik dengan kesederhanaan, kesahajaan, dan kemuliaan akhlaknya. Dari keteduhan wajahnya, saya menangkap dalam relung hatinya tersimpan kesetiaan dan kelembutan tiada tara. Kecantikan dan kecerdasannya sangat menakjubkan. Ia gadis yang beradab dan berprestasi sama seperti saya. Dayung pun bersambut. Dia ternyata juga mencintai saya. Saya merasa telah menemukan pasangan hidup yang tepat. Kami berjanji untuk menempatkan cinta ini dalam ikatan suci yang diridhoi Allah, yaitu ikatan pernikahan. Akhirnya kami berdua lulus dengan nilai tertinggi di fakultas, maka datanglah saatnya untuk mewujudkan impian kami berdua menjadi kenyataan. Kami ingin memadu cinta penuh bahagia di jalan yang lurus. Saya buka keinginan untuk melamar dan menikahi gadis pujaan hati pada keluarga. Saya ajak dia berkunjung ke rumah. Ayah, ibu, dan saudara-saudara saya semuanya takjub dengan kecantikan, kelembutan, dan kecerdasannya. Ibu saya memuji cita rasanya dalam memilih warna pakaian serta tutur bahasanya yang halus. Usai kunjungan itu, ayah bertanya tentang pekerjaan ayahnya. Begitu saya beritahu, serta mata meredaklah badai kemarahan ayah dan langsung membanting gelas yang ada di dekatnya. Bahkan beliau mengultimatum, pernikahan ini tidak boleh terjadi selamanya. Beliau menegaskan bahwa selama beliau masih hidup, rencana pernikahan dengan gadis berakhlak mulia itu tidak boleh terjadi. Pemburu otak saya nyaris pecah. Pada saat itu, menahan remordam kepedihan batin yang tak terkira. Hadirin semua, apakah Anda tahu sebabnya? Kenapa ayah saya berlaku sedemikian sadis? Sebabnya karena ayah calon istri saya itu adalah tukang cukur. Tukang cukur, ya sekali lagi tukang cukur. Saya katakan dengan bangga.
Karena meski hanya tukang cukur, dia seorang lelaki sejati. Seorang pekerja keras yang telah menunaikan kewajibannya dengan baik pada keluarganya. Dia telah mengukir satu prestasi yang tak banyak dilakukan para bangsawan Pasha. Lewat tangannya, ia lahirkan 3 orang dokter, seorang insinyur, dan seorang letnan. Meskipun dia sama sekali tidak mengejar buku pendidikan. Ibu, saudara, dan semua keluarga berpihak pada ayah. Saya berdiri sendiri, tak ada yang membela. Pada saat yang sama, adik laki saya membawa pacarnya yang telah hamil 2 bulan ke rumah, minta direstui. Ayah ibu langsung merestui dan menyiapkan biaya pesta pernikahannya sebesar 500.000 pound. Saya protes kepada mereka. Kenapa ada perlakuan tidak adil seperti ini? Kenapa saya yang ingin bercinta di jalan yang lurus tidak direstui? Sedangkan adik saya yang jelas-jelas telah berzina, berkontak-ganti pacar, dan akhirnya menghamili pacarnya yang entah keberapa. Kedua akad nikah malah direstui dan diberi fasilitas maha besar. Dengan enteng ayah menjawab, karena kamu memilih pasangan hidup dari strata yang salah dan akan menurunkan martabat keluarga. Sedangkan pacar adik kamu yang hamil itu anak menteri. Dia akan menaikkan martabat keluarga besar Al-Ghazuri. Hadirin semua, semakin perih luka dalam hati saya. Kalau dia bukan ayah saya, tanpa saudara saya, maki habis-habisan. Minggu itu tanda kiamat mau datang. Yang ingin hidup bersih dengan menikah dia langit, namun yang jelas berzina justru difasilitasi. Dan dengan menyebut asma Allah, saya putuskan untuk membela cinta dan hidup saya. Saya ingin buktikan pada siapa saja bahwa cara dan pasangan bercinta pilihan saya adalah benar. Saya tidak ingin apa-apa selain menikah dan hidup baik-baik sesuai dengan tuntunan suci yang saya yakini kebenarannya. Itu saja. Saya bawa kaki ini melangkah ke rumah kasih dan saya temui ayahnya. Dengan penuh kejujuran saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan harapan beliau berlaku bijak merestui rencana saya. Namun, la haula wala quwata illa billah, saya dikejutkan oleh sikap beliau. Setelah mengetahui penolakan keluarga saya, beliau pun menolak mentah-mentah untuk mengawinkan putrinya dengan saya. Bahkan juga bersumpah tidak akan merestui hal itu selamanya demi kehormatan keluarganya. Dia tidak rela keluarganya menjadi bahan ejekan dan hinaan kalangan Pasha. Namun putrinya bersikeras ingin menikah dengan saya dan tidak akan menikah kecuali dengan saya. Ternyata beliau menjawabnya dengan reaksi yang lebih keras. Beliau tidak menganggapnya sebagai anak jika tetap nekat menikah dengan saya. Kami bergerak bingung. Jiwa kami tersiksa. Keluarga saya menolak pernikahan ini terjadi karena alasan status sosial, sedangkan keluarga dia menolak karena alasan membela kehormatan. Berhari-hari saya dan dia hidup berlinang air mata. Meratap dan bertanya kenapa orang-orang itu tidak memiliki kesejukan cinta. Setelah berpikir panjang, akhirnya saya putuskan untuk mengakhiri penderitaan ini. Suatu hari saya ajak gadis yang saya cintai itu ke kantor Ma'zun Syar'i, petugas pencatat nikah, disertai 3 orang sahabat karibku. Kami berikan identitas kami dan kami minta Ma'zun untuk melaksanakan akad nikah. Kami secara syar'i mengikuti mazhab Imam Hanafi. Ketika Ma'zun menuntun saya, "Mamduh, ucapkanlah kalimat ini. Saya terima nikah kamu sesuai dengan sunat Allah wa rasulihi dan dengan mahar yang kita sepakati bersama, serta dengan memakai mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu." Seketika itu berjujurlah air mata saya, air mata dia dan air mata ketiga sahabat saya yang tahu persis detail perjalanan menuju akad nikah itu. Kami keluar dari kantor itu resmi sebagai suami istri yang sah di mata Allah dan manusia. Kami punya legalitas sebagai suami istri yang diakui negara dan diakui syariat. Kami telah bertekad siap menghadapi kemungkinan hidup ini murni dengan kekuatan kami, tanpa sandaran dan dukungan siapapun kecuali pertolongan Allah. Saya bisikan dalam telinga istri saya akan menyiapkan kesabaran lebih, sebab rasanya penderitaan ini belum berakhir. Seperti yang saya duga,
Penderitaan itu belum berakhir. Akad nikah kami membuat morka keluarga. Berharga kehidupan menanti di depan mata. Begitu mencium pernikahan kami, saya diusir oleh ayahku dari rumah. Mobil dan segala fasilitas yang ada di disita. Saya pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa, kecuali tas komal berisi beberapa potong pakaian dan uang sebanyak 7 pon saja. Hanya 4 pon. Itulah sisa uang yang saya miliki. Saya bisa membayar ongkos akad nikah di kantor Maison. Begitu pula dengan istriku, ia pun diusir oleh keluarganya. Lebih tragis, ia hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan uang sebanyak 2 pon tak lebih. Total kami hanya pegang uang 6 pon dan atau 2 dolar. Lah apa yang bisa kami lakukan dengan 6 pon? Hari berdua bertemu di jalan layaknya gelandangan. Saat itu adalah bulan Februari, tepat pada puncak musim dingin. Kami menggigil. Rasa cemas, takut, sedih, dan sengsara campur aduk menjadi satu. Hanya saja saat mata kami yang berkaca-kaca bertetapan penuh cinta dan jiwa menyatu dalam dekapan kasih sayang. Asal percaya dan hidup menjalani semua kami. Habibti, maafkan Kanda yang membawamu ke jurang kesengsaraan seperti ini. Maafkan Kanda. Tidak Kanda. Kanda tidak salah. Langkah yang Kanda tempuh benar. Kita telah berpikir benar dan bercinta dengan benar. Mereka lah yang tidak bisa menghargai kebenaran. Mereka masih diselimuti cara berpikir anak kecil. Suatu ketika mereka akan tahu bahwa tidak benar. Tindakan mereka salah. Saya tidak menyesal dengan langkah yang kita tempuh ini. Percayalah, insyaAllah, saya akan setia mendampingi Kanda. Selama Kanda setia membawa Kanda di jalan yang lurus, saya akan buktikan pada mereka bahwa kita bisa hidup dan jaya dengan keyakinan cinta kita. Suatu ketika saat kita gapai kejayaan itu, kita ulurkan tangan kita dan kita berikan senyum kita pada mereka, dan mereka akan menangis haru. Air mata mereka akan mengalus deras seperti derasnya air mata derita kita saat ini. Jawab istri saya dengan terisak dalam pelukan. Kata-katanya memberikan sugesti luar biasa dalam diri saya. Lahirlah asa optimisme untuk hidup. Rasa takut dan cemas itu sirna seketika. Apalagi teringat bahwa 1 bulan lagi kami akan dianggap menjadi dokter. Dan sebagai urusan terbaik, masing-masing dari kami akan menerima penghargaan dan uang sebanyak 40 pon. Malam semakin larut dan hawa dingin semakin menggigit. Kami duduk di emperan toko berdua sebagai gembel yang tidak punya apa-apa. Dalam kepekuan otak kami terus berputar mencari jalan keluar. Tidak mungkin kami tidur di emperan toko ini. Jalan keluar itu pun datang juga. Dengan sisa uang 6 pon kitab itu, kami bisa meminjam telepon di sebuah toko 24 jam. Saya berhasil menghubungi seorang teman yang bisa memberi pinjaman sebanyak 50 pon. Ia bahkan mengantarkan kami dengan mobilnya mencarikan lokan data tolosmen ala katanya yang murah. Saat kami berteduh dalam kamar sederhana, sekarang kami disadarkan kembali bahwa kami berada di lembah kehidupan yang susah. Kami harus mengaruninya berdua dan tidak ada yang menolong kecuali cinta, kasih sayang, dan perjuangan keras kami berdua serta rahmat Allah. Kami hidup dalam lokan data itu beberapa hari, sampai teman kami berhasil menemukan rumah kontrakan sederhana di daerah Komol, Subro, Haimah. Bagi kaum aristokrat, rumah kontrakan kami mungkin dipandang sepantasnya untuk kandang binatang kesayangan mereka. Bahkan rumah binatang kesayangan mereka mungkin lebih bagus dari rumah kontrakan kami. Namun bagi kami ini adalah hadiah dari langit. Apapun bentuk rumah itu, jika seorang gelandang tanpa rumah menemukan tempat berteduh, ia pergi mendapatkan hadiah agung dari langit. Kebetulan yang punya rumah sedang membutuhkan uang, sehingga dia menerima akad sewa tanpa uang jaminan dan uang administrasi lainnya. Jadi sewanya tak lebih dari 25 pon saja untuk 3 bulan. Betapa bahagianya kami saat itu. Segera kami pindah ke sana. Lalu kami membeli perkakas rumah untuk pertama kalinya. Tak lebih dari sebuah kasur kasar
dari kapas, 2 bantal, 1 meja kayu kecil, 2 kursi, dan 1 kompor sederhana sekali, kipas, dan 2 jangkrik dari tanah. Itu saja, tak lebih. Dalam hidup yang bersahaja dan belum bisa dikatakan layak itu, kami tetap merasa bahagia karena kami selalu bersama. Adakah di dunia ini kebahagiaan melebihi pertemuan 2 orang yang diikat kuatnya cinta? Hidup bahagia adalah hidup dengan gairah cinta. Dan kenapakah orang-orang di dunia merindukan surga di akhirat? Karena di surga Allah menjanjikan cinta. Saya tidak teringat perkataan Ibnu Qayyim bahwa nikmatnya persetubuhan cinta yang dirasa sepasang suami istri di dunia adalah untuk memberikan gambaran sebatas rasa nikmat yang disediakan Allah di surga. Jika percintaan suami istri itu nikmat, maka surga jauh lebih nikmat dari itu semua. Nikmat cinta di surga tak bisa dibayangkan. Yang paling nikmat adalah cinta yang diberikan Allah kepada penghuni surga. Saat Allah memperlihatkan wajahnya, dan tidak semua penghuni surga berhak menikmati indahnya wajah Allah. Untuk mencapai nikmat cinta itu, Allah menurunkan petunjuknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang konsisten mengikuti petunjuk Allah lah yang berhak memperoleh segala cinta di surga. Melalui penghayatan cinta ini kami menemukan jalan-jalan lurus mendekatkan diri kepadanya. Istri saya sudah rajin membaca Al-Quran, lalu memakai jilbab, dan tiada putus sholat malam. Di awal malam, ia menjelma menjadi putri raja yang cantik menggairahkan. Di akhir malam, ia menjelma menjadi Robiah Adawiyah yang larut dalam samudera munajat kepada Tuhan. Pada waktu siang, dia adalah dokter yang penuh pengabdian dan belas kasihan. Ia memang wanita yang berkarakter dan berkepribadian kuat. Ia bertekad untuk menempuh hidup berdua tanpa bantuan siapapun kecuali Allah. Dia juga seorang wanita yang pandai mengatur uang. Uang sebanyak 55 pon yang tersisa setelah membeli sewa rumah cukup untuk makan dan transportasi selama 1 bulan. Tetangga-tetangga kami yang sederhana sangat mencintai kami, dan kami pun mencintai mereka. Mereka merasa kasihan melihat kemelaratan dan derita hidup kami, padahal kami berdua adalah dokter. Sampai-sampai ada yang bilang tanpa disengaja, kami kira para dokter itu pasti kaya semua. Ternyata ada juga yang melarat sengsara seperti Mamdu dan istrinya. Akrabnya persaudaraan kami dan para tetangga banyak mengurangi nestapa kami. Beberapa kali tetangga kami menawarkan bantuan-bantuan kecil, ayahnya saudara sendiri. Ada yang menawari istri agar menitipkan saja cuciannya pada mesin cuci mereka, karena kami memang dokter yang sibuk. Ada yang memberikan kebutuhan dapur, ada yang membantu membersihkan rumah. Saya sangat terkesan dengan pertolongan itu. Kehangatan tetangga itu seolah pengganti kasarnya perlakuan yang kami terima dari keluarga kami sendiri. Keluarga kami bahkan tidak terpanggil sama sekali untuk mencari atau mengunjungi kami. Yang lebih menyakitkan, mereka tidak membiarkan kami hidup tenang. Suatu malam ketika kami sedang tidur pulas, tiba-tiba rumah kami digedor dan didobrak oleh 4 bajingan kiriman ayah saya. Mereka merusak segala perkakas yang ada. Meja kayu satu-satunya mereka patah-patah, juga kursi. Kasar tempat kami tidur satu-satunya mereka robek-robek. Mereka mengancam dan memaki kami dengan kata-kata kasar. Lalu mereka keluar dengan ancaman. Kalian tidak akan hidup tenang karena berani menantang Tuan Pasha. Yang mereka maksudkan dengan Tuan Pasha adalah ayah saya yang saat itu pangkatnya naik menjadi jenderal. Keempat bajingan itu pergi. Kami berdua berpelukan menangis berbagi nestapa dan membangun kekuatan. Lalu kami datang kembali rumah yang hancur. Kami kumpulkan lagi kapas-kapas yang berserakan. Kami masukkan dalam kasur yang kami jahit kasur. Dan kami jahit kasur yang sobek-sobek tak karuan itu. Kami tata lagi buku-buku yang berantakan. Meja dan kursi yang pecah itu berusaha kami perbaiki. Lalu kami tertidur dengan kecapean, dengan tangan erat bergenggaman.
Seolah eratnya genggaman inilah sumber rasa aman dan kebahagiaan yang meringankan intimidasi hidup ini. Benar firasat saya mengatakan ayah tak akan membiarkan kami hidup tenang. Saya mendapat berita dari seorang teman bahwa ayah telah merancang skenario beci untuk memusnahkan istri saya bertemu dengan tuduhan wanita tunasusila. Semua orang juga tahu kuatnya intelijen militer di negeri ini. Mereka berhak melaksanakan apa saja dan undang-undang ada di telapak kaki mereka. Saya hanya bisa pasrah total kepada Allah mendengar hal itu. Dan Masya Allah, ayah memang merancang skenario itu dan tidak mengurungkan niat jahatnya itu kecuali setelah seorang teman karibku berhasil memperdaya beliau dengan bersumpah akan berhasil membujuk saya akan menceraikan istri saya. Dan meminta ayah untuk bersabar dan tidak menjalankan skenario itu. Sebab kalau itu terjadi pasti pemberontakan saya akan menjadi lebih keras dan bisa berbuat lebih nekat. Tugas temanku itu adalah mengunjungi ayahku setiap pekan sambil meminta beliau bersabar. Sampai berhasil meyakinkan saya untuk menceraikan istriku. Inilah skenario temanku itu untuk terus mengulur waktu sampai ayah turun marahnya dan melupakan rencana kejamnya. Sementara saya bisa mempersiapkan segala sesuatu lebih matang. Beberapa bulan setelah itu, datanglah saatnya masa wajib militer. Selama 1 tahun penuh, saya menjalani wajib militer. Inilah masa yang sangat saya takutkan. Tidak ada pemasukan sama sekali yang saya terima kecuali 6 pound setiap bulan. Dan saya mesti berpisah dengan pilihan jiwa yang sangat saya cintai. Nyaris selama 1 tahun saya tidak bisa tidur karena memikirkan keselamatan istri tercinta. Tetapi Allah tidak melupakan kami. Dialah yang menjaga keselamatan hamba-hambanya yang beriman. Istri saya hidup selamat, bahkan dia mendapat kesempatan magang di sebuah klinik kesehatan dekat rumah kami. Jadi selama 1 tahun ini dia hidup berkecukupan dengan rahmat Allah. Selesai wajib militer, saya langsung menumpahkan segenap rasa rindu pada kekasih hati. Saat itu adalah musim semi, musim cinta dan keindahan. Malam itu saya tatap matanya yang indah, wajahnya yang putih bersih. Ia tersenyum manis. Saya regup segala cintanya. Saya teringat posisi seorang penyair Palestina yang memimpikan hidup bahagia dengan berdamai setia dan lepas dari belenggu derita. Sambil menatap langit, ku bilang padanya, di sana, di atas lautan pasir kita akan berbaring dan hidup dan tidur nyenyak sampai subuh tiba. Bukan karena tabiat dan fata, tetapi karena kupu-kupu kelelahan akan hidup di atas bibir kita. Besok, cinta, besok kita akan bangun pagi sekali dengan para pelaut dan perahu layar mereka. Dan kita akan terbang bersama angin seperti burung-burung. Itulah syair yang dimaksud. Ya, saya pun memimpikan yang demikian. Ingin rasanya istirahat dari neskapa dan derita. Saya akan mimpi topat dari istri tercinta. Namun dia ternyata punya pandangan lain. Dia malah bersikeras untuk masuk program magister bersama. Gila, itu gila, pikirku saat itu. Bagaimana tidak? Ini adalah saat yang paling tepat untuk pergi meninggalkan Mesir dan mencari pekerjaan sebagai dokter digital di negara baru demi menjauhi permusuhan keluarga yang tak berperasaan. Tetapi istri saya malah berpikir untuk meraih magister. Saya bujuk dia untuk mengurungkan niatnya. Tapi dia tetap bersikukuh untuk meraih magister dan menjawab dengan logika yang tak Allah saja ulang. Kita berdua paling berprestasi dalam angkatan dan mendapat tawaran dari fakultas sehingga akan mendapatkan keringanan biaya. Kita harus sabar sebentar menahan diri kita untuk meraih kebahagiaan cinta dalam kebahagiaan. Kita sudah kepalang basah menderita, kenapa tidak sekalian kita regup sumsum penderitaan ini? Kita sempurnakan prestasi akademis kita dan kita wujudkan mimpi indah kita. Ia begitu tegas, matanya yang indah tidak membiaskan keraguan atau ketakutan sama sekali.
Berhadapan dengan dekat membaca istriku, hatiku pun roro. Kupenuhi ajakannya dengan perasaan takjub akan kesabaran dan kekuatan jiwanya. Jadilah kami berdua masuk program magister. Dan mulailah kami memasuki hidup baru yang lebih menderita. Pemasukan pas-pasan, sementara kebutuhan kuliah luar biasa banyaknya. Dana untuk praktek, buku, dan lain-lain. Nyaris kami hidup laksana kaum sufi. Makan hanya dengan roti isi dan air. Hari-hari yang kami lalui lebih berat dari hari-hari awal pernikahan kami. Malam-malam kami lalui bersama dengan perut lapar. Teman setia kami adalah air keran. Iya, air keran. Tuh, masih terekam dalam memori saya. Bagaimana kami belajar bersama pada suatu malam sampai tidur rasa lapar tak terberikan. Kami obati dengan air. Yang terjadi kami malah muntah-muntah. Terpaksa uang untuk beli buku kami ambil untuk beli penggejar perut. Siang hari jangan tanya, kami terpaksa puasa. Dari keterpaksaan itu, terjun malah kebiasaan dan keikhlasan. Meski sedemikian melaratnya kami merasa bahagia. Kami tidak pernah menyesal atau mengeluh sedikit pun. Tidak pernah saya melihat istri saya mengeluh, menangis, sedih atau marah karena suatu sebab. Kalaupun dia menangis itu bukan karena menyesali nasibnya, tetapi dia lebih merasa kasihan pada saya. Dia kasihan melihat keadaan saya yang asalnya terbiasa hidup mewah dengan selera high class, tiba-tiba harus hidup sengsara layaknya gelandangan. Dan sebaliknya saya pun merasa kasihan melihat keadaan dia. Dia yang asalnya hidup nyaman dan makmur dengan keluarganya, harus hidup menderita di rumah kontrakan yang kumuh dan malah makan ala kadarnya. Timbul balik perasaan ini ternyata menciptakan suasana mawaddah yang luar biasa kuatnya dari diri kami. Saya tidak bisa lagi melukiskan rasa sayang, penghormatan, dan cinta yang mendalam padanya. Setiap kali saya mengangkat kepala dari buku, yang tampak di depan saya adalah istri saya. Baca istri saya, ia lagi satisfied. Ku tatap wajahnya dalam-dalam. Saya kagum pada bidadari saya ini. Merasa diperhatikan, dia akan mengangkat pandangannya dari buku dan menatap saya penuh cinta dengan senyumnya yang khas. Jika sudah demikian, penderitaan ini terlupakan semua. Asalnya kamilah orang paling berbahagia di dunia. Allah menyertai orang-orang yang sabar, sayang. Bisiknya mesra sambil tersenyum. Lalu kami teruskan belajar dengan semangat membara. Allah Maha Penyayang, usaha kami tidak sia-sia. Kami berdua meraih gelar magister dengan waktu tercepat di Mesir. Hanya 2 tahun saja. Namun kami belum keluar dari derita. Setelah meraih magister pun kami masih mengecap hidup susah. Tidur di atas kasur tipis dan tak ada istilah makan enak dalam hidup kami. Sampai akhirnya rahmat Allah datang juga. Setelah usaha keras, kami berhasil menaikkan kontrak kerja di sebuah rumah sakit di Kuwait. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun berselimut derita dan duka, kami mengenal hidup layak dan tenang. Kami hidup di rumah yang mewah. Kami rasakan kembali tidur di atas kasur rumput. Kami kenal kembali makanan lezat setelah kami tinggal sekian tahun. 2 tahun setelah itu kami pun dapat membeli villa berlantai 2 di Heliopolis, Kairo. Sebenarnya saya rindu untuk kembali ke Mesir setelah memiliki rumah yang layak, tetapi istriku memang edan. Ia kembali mengeluarkan ide gila, yaitu ide untuk melanjutkan doktor spesialis di London, juga dengan logika yang susah saya tolak. Kita, dokter yang berprestasi, hari-hari penuh derita telah kita lalui, dan kita kini memiliki uang yang cukup untuk mengambil dokter di London. Setelah bertahun-tahun kita hidup di lorong kumuh, tak ada salahnya kita raih sekalian jenjang akademis tertinggi sambil merasakan hidup di negara maju. Apalagi pihak rumah sakit telah menyiapkan dana tambahan. Ujian kening istriku, bismillah, kita ke London.
Singkatnya, dengan rahmat Allah, kami berdua berhasil menggondol gelar doktor dari London. Saya spesialis syaraf dan istri saya spesialis jantung. Setelah memperoleh gelar doktor spesialis, kami menaikkan kontrak kerja baru di Kuwait dengan gaji luar biasa besarnya. Bahkan saya diangkat sebagai dokter ahli sekaligus direktur rumah sakitnya dan istri saya sebagai wakilnya. Kami juga mengajar di universitas. Kami pun dikaruniai seorang putri yang cantik dan cerdas. Saya namai dia dengan nama istri terkasih. Belahan jiwa yang menemaniku dalam suka dan duka, yang tiada henti mengilhamkan kebajikan-kebajikan. 5 tahun setelah itu kami kembali ke Kairo setelah sebelumnya menunaikan ibadah haji di Tanah Haram. Kami kembali laksana seorang fajr dan permaisurinya yang pulang dari lawatan keliling dunia. Kini kami hidup bahagia, penuh cinta dan kedamaian. Setelah lebih dari 9 tahun hidup menderita, melara dan sengsara. Mengenang masa lalu, maka bertambahlah rasa syukur kami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambahlah rasa cinta kami. Ini cerita nyata ya, yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat hidup untuk kalian semua. Jika hadirin sekalian ingin tahu istri salehah yang saya cintai dan mencurahkan cintanya dengan tulus tanpa pernah surut sejak pertama bertemu sampai saat ini, jikalau suka dan duka, maka lihatlah wanita berjilbab biru muda yang menonjol di barisan depan kaum ibu-ibu. Tepat di samping kiri artis berjilbab Huda Sultan, dialah istri saya Atifah yang mengajarkan bahwa penderitaan bisa mengkalahkan cinta. Dialah Profesor Dr. Siddiqah binti Abdul Aziz. Tepuk tangan bergemuruh mengiringi gerak kamera video, menyoting sosok perempuan separuh baya yang tampak anggun dengan jilbab biru tuanya. Perempuan itu tengah mengusap kucuran air matanya. Kamera itu juga merekam mata Huda Sultan yang berkaca-kaca. Lelehan air mata haru kedua membelai dan segenap hadirin yang menghayati cerita itu dengan seksama. Sekian cerita novel Di Atas Sejuta Cinta akan kita sambung lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.